kata-kata hari ini, Kong? Ngopi dulu, jangan kerja terus, nanti cepet kaya, gak enak sama yang lain, camkan itu. Saya melaporkan langsung kondisi Jalan Cianjay, Kecamatan Cianjur, setelah hujan beberapa hari kemarin. Ya ampun, Nek. The news is reporting from the landing site. Wow. Clicking sounds. I'm getting the signal that it's waving. Itu tadi adalah video hasil generate dari Google VO3 dan hanya dibuat dengan prompt atau ketikan tangan manusia. Tapi disclaimer dulu, di video kali ini aku bukan mau ngajarin kalian bikin video dengan Google VO3, tapi aku mau bahas tentang luar biasanya teknologi di balik Google VO3 ini. Dan memang bener saat ini lagi trending di sosial media terkait Google VO3 ini. Dan aku sendiri kayak ngerasa gimana ya, bisa dibilang overdosis dengan banyaknya video-video AI yang mengisi feed sosial mediaku. Karena banyak sekali konten-konten yang sudah tidak, dalam tanda kutip itu, natural seperti dulu. Tapi apakah hadirnya Google VO3 ini akan berdampak terhadap industri kreatif ataupun YouTuber ataupun bahkan industri perfilman di dunia? Mari kita bahas. Jadi Google VEO itu diluncurkan oleh Google pada tahun 2024 kemarin. Jadi Google VEO itu ada beberapa versi 1, 2, dan 3. Sebelumnya juga banyak AI yang lain yang dapat mengenerate video yang kurang lebih sama. Namun tingkat akurasi dari AI yang lain itu masih cukup terbatas. Dan hadirnya Google VEO3 ini benar-benar menggemparkan jagat maya. Karena video yang dihasilkan dari Google VEO3 ini hampir sempurna dengan kualitas video yang mencapai 1080 pixel. Dan kita hanya perlu mempersiapkan prompt atau perintah dalam bentuk teks untuk dapat membuat sebuah video yang keren. Bahkan saat ini banyak konten-konten yang hampir semuanya menggunakan Google VEO3. Di Indonesia sendiri Google VEO3 ini belum secara resmi dapat digunakan, terkecuali jika kalian menggunakan VPN. Nah, kalau kita ngomongin soal teknologi di balik Google VEO3 ini, sebenarnya Google VEO3 itu dirancang dengan teknologi yang super canggih yang memanfaatkan big data, sehingga bisa membuat generatif video berdurasi sampai dengan 1 menit yang hanya kita perintah dengan teks prompt. Teknologi di balik Google VEO3 itu adalah model multimodal transformer arsitektur. VEO3 itu dilatih buat bisa ngerti teks, kemudian gambar, audio, dan gerakan secara bersamaan. Dan ini memungkinkan AI ini membayangkan representasi visualnya dari prompt yang kita ajukan. Kemudian, text to video generation pipeline. Google VEO3 dapat menganalisis objek, latar, emosi, dan dinamika adegan serta membuat scan layout storyboard virtual berdasarkan struktur narasi atau prompt. Dan juga teknologi frame sintetis menghasilkan berdasarkan pemahaman konteks dan konsistensi waktu. Kemudian disusun menjadi sebuah video yang berdurasi 1-60 detik sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita bisa kita tulis melalui prompt tadi. Dan juga selain itu, tim consisting video modelingnya dapat membuat gerakan di setiap frame itu tidak goyang ataupun tidak patah. Serta konsistensi objek terjaga di seluruh frame, baik itu karakter, pencahayaan, dan juga arah geraknya. Dan luar biasanya lagi, Google VEO3 ini sama dengan AI yang lain, menggunakan data aset yang cukup besar sehingga Google VEO3 dapat menghasilkan video dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dan benar-benar realistis. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin soal teknologi di balik Google VEO3 itu banyak banget poin-poinnya. Dan aku hanya ngejelasin sebagian kecil aja supaya kita bisa ngerti apa sih teknologi yang luar biasa di balik Google VEO3 ini. Nah, sekarang dengan kehadiran AI generatif VEO3 pastinya akan berdampak terhadap sebuah industri kreatif dan perfilman. Dulu untuk membuat sebuah adegan dalam sebuah film itu butuh kru, kamera, lighting, lokasi, bahkan izin untuk melaksanakan syuting.
Tapi sekarang kita cuma modal prompt yang jelas dapat membuat video yang keren itu dalam hitungan menit saja. Dan ini bisa membuat budget produksi film akan jauh lebih hemat. Tapi jika kita lihat dari sisi kreativitasnya, apakah justru meningkat atau menurun? Sebenarnya jika kita analisis, sisi positifnya ada generatif AI Google VO 3. Ini dapat membantu kita memvisualisasikan ide gila yang mungkin sulit buat diwujudin. Mau bikin film fantasi di planet asing, di Mars ataupun di bulan, ya kita tinggal nulis prompt. Tapi sisi negatifnya, apakah kita jadi malas mikir kreatif karena maunya yang simple? Bikin skrip tinggal buka ChatGPT serta breakdown naskahnya. Atau justru malah semua video yang kita buat akan ada kemiripan dengan video-video orang lain karena mungkin kita menggunakan model AI yang sama, yaitu Google VO 3. Dan juga saat ini aku merasa ada sedikit kekhawatiran terhadap sektor industri kreatif, terutama bagi para animator, motion grafis dan juga editor, karena pekerjaannya bisa dikerjakan oleh teknologi AI yang dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit saja. Ini artinya industri kreatif harus mulai beradaptasi dengan hadirnya teknologi ini. Dan bahkan para kreator digital saat ini banyak yang videonya hampir 100% dibuat dengan AI. Dan ada beberapa aku riset di YouTube dan Instagram kemarin. Selain itu di dunia filmmaker tentu ada beberapa nilai positif dan juga negatifnya. Jadi kemarin aku ada nonton sebuah video singkat dengan model shoot sinematik dan storytellingnya cukup bagus banget dan cukup realistis seperti di film-film Hollywood. Dan itu hanya dibuat dengan Google VO 3. Memang benar-benar gila banget sih AI ini. Karena kembali lagi bahwa AI ini dilatih dengan data aset yang sangat besar. AI ini belajar dari data-data yang ada di seluruh dunia internet, baik itu analisisnya teks, video, audio, bahkan yang lain. Dengan demikian, AI ini dapat menganalisis model yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dari prompt yang kita perintah. Jadi kita sendiri bisa menilai bagaimana sisi positif dan negatifnya dengan kehadiran AI ini terhadap industri kreatif atau perfilman. Tentu semua itu kembali kepada manusianya sebagai sumber dayanya sendiri. Jadi jika ada teknologi yang mumpuni, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya itu terkait hak cipta. Dari setiap video-video yang kita buat dengan AI, pasti itu tidak lepas dari sang pembuatnya. Dan dalam konteks video-video AI itu di-generate dengan sistem generatif AI yang canggih tanpa melibatkan manusia dalam editingnya. Dan manusia sebagai pengguna hanya memerintahkan video seperti apa yang akan dibuat dengan ketikan teks ataupun kita sebut sebagai prompt. Setelah aku riset dari beberapa sumber terkait hak video ataupun hak cipta yang kita buat dari Google VO 3, sebenarnya kalau kita biarin Google VO ngerjain semuanya tanpa kita kasih arahan yang jelas ataupun tanpa kita ngedit lagi, kemungkinan besar video itu nggak punya hak cipta. Tapi kalau misalnya kita kasih prompt yang cukup detail banget dengan nentuin gaya videonya, terus nambahin elemen-elemen lain, atau kita ngedit hasilnya jadi lebih unik, nah kemungkinan itu bisa dihitung sebagai kontribusi kreatif kita. Bagian-bagian yang kita tambahin itu bisa jadi punya hak cipta, tapi ini masih tergantung juga sama aturan-aturan dari si pemilik AI ini, yaitu Google. Biasanya mereka ngasih izin ke pengguna buat pakai hasil dari VO ini, tapi bisa aja mereka tetap punya sebagian hak atau kontrol dari konten yang kita buat dengan AI ini. Jadi intinya kalau kalian pakai Google VO 3 buat bikin video, usahakan tetap kasih sentuhan pribadi biar ada kontribusi manusianya. Terus jangan lupa juga baca syarat dan ketentuan dari Google biar kalian tahu hak kalian sejauh mana. Karena walaupun kita pakai toolsnya, belum tentu sepenuhnya punya hak atau hasil akhirnya kalau kita semua hasilkan full sama AI. Jadi masih ada sedikit keraguan nantinya.
Jadi kesimpulannya, kehadiran Google VEO 3 ini tentu ada nilai positif dan juga negatifnya. Kita sebagai pengguna teknologi tentu harus bijak dalam memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin. Mungkin dulu kalian yang kurang pede di depan kamera bisa cobain belajar AI ini dan membuat video animasi ataupun video-video yang ada nilai kebermanfaatannya. Dan tentu kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat ini. Dan buat kalian yang mau nyobain tools AI ini, kalian bisa akses melalui website atau di handphone ataupun PC kalian dengan syarat gunakan VPN agar dapat mengakses websitenya ataupun website Google VEO ini. Oke guys, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan terkhusus aku. Jangan lupa di like dan juga tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. And see you next video guys.